Domba ataupun kambing yang diberi pakan dengan sistem pakan kering itu hasilnya lebih maksimal. Dia lebih gemuk, lebih berisi dagingnya, kemudian lebih padat. Ini berlaku untuk domba sekaligus untuk kambing. Jadi jika teman-teman ingin breeding ataupun ingin fattening atau penggemukan, bisa menggunakan pakan kering agar lebih maksimal dalam perawatan. Karena dengan menggunakan pakan kering seperti ini, kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi, gizi, protein yang dibutuhkan oleh kambing kita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas peternakan dengan sistem pakan kering yang tidak menggunakan pakan basah sama sekali. Dan untuk kebutuhan serat pun kita penuhi dari sini. Oke teman-teman, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Oke teman-teman, di sini pakan kering adalah pakan yang diramu menggunakan berbagai macam jenis bahan. Di antaranya teman-teman harus siapkan onggok. Kalau untuk onggok tidak ada, bisa ganti ampas tahu, atau teman-teman bisa tambahkan bungkil kelapa sawit atau bungkil kelapa. Lalu teman-teman bisa tambahkan SBM, bungkil kedelai. Teman-teman bisa juga tambahkan dengan dedak ataupun sejenisnya, ya, katul. Kemudian teman-teman tambahkan E4, juga probiotik, lalu ditambah garam. Kemudian teman-teman bisa tambahkan menggunakan serat, yaitu seratnya bisa menggunakan untuk kulit kacang atau kulit kedelai, rendeng kedelai, ataupun menggunakan silase. Nah, kemudian semua bahan yang saya sebutkan tersebut diaduk menjadi rata, lalu disimpan dalam drum. Setelah disimpan dalam drum, bisa disajikan 2 atau 3 hari kemudian. Bahkan pakan-pakan yang diramu tersebut kita bisa sajikan secara langsung. Nah, penyimpanan tersebut dilakukan agar lebih memaksimalkan molase dan probiotik yang kita aduk tersebut. Begitu teman-teman. Jadi yang ditaburkan ini adalah konsentrat yang dibuat, yang sudah kita fermentasi. Ini ditaburkan di atas pakan yang tidak habis. Kambing yang tadinya sudah kenyang, sudah duduk, sudah tidur, bila ditaburi ini lagi pakannya, maka dia akan berdiri dan akan memakan sisa makanan tersebut. Begitu teman-teman ya. Kemudian apa sih keistimewaannya pakan kering ini? Nah, pakan kering ini akan terserap kebutuhan nutrisi gizinya oleh si kambing karena tingkat kadar airnya rendah. Nah, di sini teman-teman akan bisa membedakan mana yang lebih unggul dibanding pakan yang basah. Nah, makanya dalam peternakan besar, peternakan skala besar itu pasti menggunakan pakan kering, ya. Contoh, kalau teman-teman melihat peternakan besar yang semi modern lah ya katakan, itu pakannya rata-rata kering. Di antara pakan yang digunakan adalah bungkil, ya. Ada juga rendeng kedelai, ada juga ampas kedelai, ada juga ampas jagung, ada juga polar, ada juga sebagian dicampur dengan konsentrat. Kemudian bisa ditambah dengan bahan-bahan yang ada di lokasi masing-masing. Nah itu. Jadi untuk serat sendiri bebas teman-teman ya. Bebas. Bisa menggunakan odot yang dikeringkan atau tidak dikeringkan. Bisa juga dengan daun singkong yang sudah diselase ataupun belum. Bisa menggunakan yang lain seperti rendeng, seperti kangkung ya, kangkung yang sudah dikeringkan.
Jadi banyak unsur-unsur serat yang bisa didapat di tempat masing-masing yang ada saja, yang mudah saja. Nah itu. Jadi kalau untuk pakan-pakan tambahan itu bisa bermacam-macam, tergantung bagaimana kita menginginkan, juga modal kita. Jadi dengan sistem pakan kering seperti ini hasilnya maksimal, karena akan terserap semua kebutuhan yang kita berikan ke kambing ya. Kebutuhan protein akan terserap, kemudian gizinya akan tercukupi, juga akan terserap. Jadi semua terserap dalam tubuh si ternak kita ini ya, baik itu domba ataupun kambing. Nah, apakah peternak dengan sistem pakan kering ini masih menguntungkan? Jadi peternakan besar itu teman-teman ya, ini sudah terbiasa menggunakan pakan-pakan kering seperti ini, karena racikan pakan ini biasanya tidak melebihi angka di 2000. Nah nanti jika teman-teman sudah memiliki racikan pakan kering seperti ini, apabila dirasa kok harganya pakan masih terasa mahal, maka seratnya yang ditambah sedikit, tapi kandungan pakan keringnya tetap diberikan dengan porsinya sesuai kebutuhan, kemudian ditambah dengan jumlah seratnya untuk mengurangi bengkaknya modal pakan tersebut atau harga pakan tersebut. Jadi masih banyak cara. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin tahu detail bagaimana cara pembuatan pakan tersebut, silahkan kunjungi video-video lama yang sudah saya upload terdahulu. Di sana ada cara meracik pakan silase, bagaimana saya membuat video untuk video-video fermentasi ya. Jadi tentang pakan sudah kami buatkan videonya. Silakan kunjungi video saya yang lain. Nah, teman-teman, dengan menggunakan pakan kering ini itu sudah dipastikan kandungan nutrisinya terpenuhi. Karena setiap pembuatan pakan kering ini pasti di sana ada yang namanya mineral ya, ada yang namanya kalsium, termasuk ada garam pula, ada sedikit diberi perasa. Jadi benar-benar pakan-pakan kering seperti ini sudah standar sesuai keinginan atau kebutuhan si ternak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba dengan gaya masing-masing, bisa teman-teman mulai dengan bahan-bahan beberapa saja dahulu. Jangan langsung lengkap, sesuaikan dulu kantong, kemudian dicoba pertumbuhan kambingnya bagus atau tidak. Nah nanti apabila teman-teman masih merasa bahwa harganya masih terjangkau, silakan ditambah bahan yang lain. Jadi silakan mulai dengan menggunakan onggok dahulu, kemudian ditambah bungkil kelapa sawit atau bungkil kelapa, ditambah kettle milk atau mineral, ditambah juga kalsium, E4 dan molase, juga ditambah dengan SBM. Jadi yang ada dahulu. Dan ini yang sudah saya sebutkan ini bahan-bahan yang sering dipakai oleh peternak-peternak yang notabene tidak ngarit secara langsung, tapi meracik pakan untuk satu kali kerja untuk 1 bulan. Nah dengan metode pakan kering ini kita bisa lebih efisien lagi menggunakan waktu kita. Jadi bagi teman-teman yang kerja di kantor atau guru atau kerja di pabrik atau pegawai negeri, ini masih bisa dikerjakan sebagai seorang peternak ya. Karena dengan sistem pakan kering ini ngaduk sekali, bisa seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah ini kemudahan pakan-pakan kering seperti ini. Nah kalau kita mau mengandalkan ngarit, jika populasi kita lebih dari 100 ekor, tidak akan tercover hanya menggunakan manualan. Jadi solusi untuk teman-teman yang ingin berusaha atau berbisnis dengan peternakan, pakan kering sangat cocok sekali digunakan. Metode ini bisa dipraktekkan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan kambing atau ternak atau domba ya,
itu bisa badannya gemuk, bisa bulat. Karena apa? Karena kebutuhan tercukupi, apa yang dibutuhkan tubuh itu ada semua di situ. Jadi teman-teman, jika ini bermanfaat silahkan dipraktekkan, kalau tidak bermanfaat silahkan abaikan saja. Kami hanya berbagi informasi, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.